Selamat siang anak-anak. Siang, Pak Guru. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua? Iya. Oke, alhamdulillah. Berarti hari ini kalian semua sehat walafiat dan semuanya hadir ya. Iya. Oke, baik. Pada kesempatan siang hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang coding dan kecerdasan artifisial ya, atau kecerdasan buatan. Pada pelajaran sebelumnya itu kita sudah membahas tentang apa itu coding dan apa itu kecerdasan artifisial ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang etika, kemudian apa juga yang ini yang boleh dan tidak boleh gitu ya. Kita juga kemarin sudah membahas tentang Doki, masih ingat Doki? Kemarin yang praktek main itu ya. Nah, oke. Nah, pada hari ini, pada siang hari ini kita akan masuk masih di materi yang sama ya, konsep dasar kecerdasan buatan, tapi khusus untuk siang hari ini kita akan bahas tentang mesin cerdas dan non cerdas ya. Kira-kira kalian ada bayangan tidak seperti apa itu mesin cerdas atau mesin non cerdas? Coba, ada yang bisa bayangkan kira-kira yang masuk kategori mesin cerdas itu yang bagaimana? Kalau yang mesin non cerdas ada? Nah, ya boleh mesin cuci, setrika, oke, kipas, oke, apa lagi? Kulkas, apa lagi? Nah, kalau yang cerdas, aplikasi AI, oke, ya, ChatGPT, oke. Selain itu, apa lagi? Ini apa namanya, Pak? Ini proyektor, Ayo, dia proyektor. cerdas atau non cerdas? Cerdas. Kan dia bisa mengeluarkan gambar, Pak. Oh, gitu. Nah, untuk menjawab itu, mari kita bahas bersama-sama. Oke. Nah, kita mulai ya. Oke. Ini apa itu kecerdasan buatan? Ya, kita kan pernah bahas kemarin ya. Jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu dia konsepnya adalah meniru kognisi atau pengetahuannya manusia ya. Jadi AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk mensimulasikan ya, untuk mensimulasikan kemampuan berpikir, belajar dan memecahkan masalah ya. Seperti halnya kemarin 2 hari yang sebelumnya kita bahas tentang berpikir komputasional, masih kan? Ya, jadi berpikir komputasional itu yang dilakukan oleh AI untuk menjalankan mesinnya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian metodologi beragam yang mencakup berbagai pendekatan seperti pembelajaran mesin atau machine learning, jaringan, saraf tiruan dan lain-lain sebagainya. Nah, mesin cerdas. Jawab pertanyaan ini. Mesin cerdas ya. Definisinya dan karakteristiknya. Ya, jadi mesin cerdas itu karakteristiknya yang pertama belajar dari data. Aku sudah sampaikan bahwa AI itu pintar, tapi yang bisa dia pelajari hanyalah data yang dimasukkan.
Jadi kalau kita sebagai pembuatnya, misalkan ya, kita masukkan data tentang pepaya, maka dia hanya pintar di pepaya. Ketika kita tanyakan tentang jagung, dia tidak tahu. Ketika kita masukkan data tentang jagung, maka ya dia pintar di jagung, tapi dia tidak pintar di pepaya. Makanya kalau kita mau buat AI, maka data yang kita masukkan itu harus banyak. Semakin banyak data yang masuk, maka AI-nya akan semakin pintar. Ya, semakin pintar. Kemudian adaptif dan mengenali pola. Kalau di pembelajaran komputasional itu kemarin ada yang namanya pattern recognition, mengenali pola. Bagaimana polanya? Maksudnya bagaimana caranya dia bisa memecahkan dengan cara yang tercepat, ya. Nah, kalau yang kemarin, yang beberapa hari yang lalu itu kan, Pak Guru kasih contoh, kalau kalian lagi main benteng, ya. Ketika mau mengejar, bagaimana kita pelajari polanya? Oh, ini larinya, polanya zigzag, begini larinya ini. Nah, jadi kalau mau ditangkap harus lurus. Atau misalkan, oh, bisa larinya lurus terus. Nah, berarti itu juga harus dia lurus. Bagaimana? Jadi dipelajari dulu polanya. Gitu. Sama juga AI. Karena kan data yang diinput itu banyak. Jadi ketika kita bertanya tentang sesuatu, maka dia akan mencari pola yang ada. Dia akan mencari pola yang tepat supaya bisa memberi jawaban apa yang kita mau, yang kita inginkan. Kemudian contoh nyata, ya, sistem rekomendasi seperti Netflix atau Google Assistant itu kan contoh nyata. Artinya dia bisa memahami perintah, misalkan kayak perintah suara, kayak Google Assistant, "Hai Google," maka dia akan jawab, "Hai Nisa." Google, apakah kamu lapar? Saya tidak lapar Nisa. Makanya, jadi dia bisa mengambil contoh nyata. Nyata itu kan suara kan nyata kan? Nah, selanjutnya, kalau non cerdas, dia ini mesin non cerdas beroperasi berdasarkan serangkaian aturan atau instruksi yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak memiliki kemampuan belajar atau adaptasi. Ya. Jadi dia tidak belajar dari pengalaman, hanya dia meningkatkan fungsinya berdasarkan inputan baru atau pengalaman yang diperoleh. Contoh kasir, kayak mesin kasir, ya, mengatur, ya, kalkulator, ya tadi. Contoh, jadi dia apa bedanya? Bedanya mesin cerdas dan non cerdas. Kalau mesin cerdas, ya, dia bisa melakukan atau menyarankan sesuatu di luar dari perintah. Kalau mesin non cerdas, maka dia hanya melakukan apa yang sudah diprogramkan dia. Contoh, mesin cuci, maka dia hanya pintar mencuci, tidak bisa kalau masak nasi di situ. Karena dia diprogram hanya untuk mencuci dan mengeringkan. Ya, ada mencuci di sini dan mengeringkan di sini sebelahnya. Tidak bisa kalau mencuci di pengering atau mengeringkan di mesin cuci, tidak bisa. Karena sudah diprogram seperti itu. Itu namanya mesin non cerdas. Jadi apa yang diprogramkan ke dia, apa yang diperintahkan ke dia, maka hanya itulah yang dia kerjakan. Tapi kalau mesin cerdas, maka dia bisa menyarankan atau berpikir atau memberi solusi lebih, karena dia bisa belajar. Contoh nih, kita akan buka Google. Hai Google,
Misalkan, hai Google, hai Fahri, bagaimana cuaca hari ini? Hari ini cuaca cerah. Apakah kamu mau ingin dirincikan per jamnya? Atau mungkin dia bilang, apakah kamu mau tahu bagaimana besok? Jadi kan dia bisa menyarankan, ya. Padahal yang ditanya cuma hari ini, tapi dia bisa menyarankan, apakah kamu mau tahu perkirakan cuaca besok? Dia bisa menambahkan. Jadi perbedaannya di situ. Kalau non cerdas, dia hanya bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan atau diprogramkan. Sementara kalau yang cerdas itu dia bisa lebih, bisa mengenali pola, bisa menawarkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita tanyakan, karena dia sistemnya AI. Dia bisa belajar dari semua data yang ada. Kalau kita misalkan minta gambar rumah, ya, mungkin dia gambar rumah pertama rumah kecil, ganti lagi dikasih lagi gambar yang lebih besar, ganti lagi dikasih mungkin yang berwarna apa segala macam, ya, gitu. Jadi dia belajar apa yang kita inginkan. Nah, mesin learning sebagai fondasi mesin cerdas. Ya, mesin learning adalah pilihan utama dalam mengembangkan mesin cerdas. Ya, mesin learning itu merupakan pilar atau fondasi utama dari AI. Kenapa? Karena mesin learning itulah yang belajar. Jadi AI bisa melakukan ini, melakukan itu, bisa menjawab semua pertanyaanmu karena ada mesin learning. Learning itu belajar, mesin ya mesin. Berarti mesin learning itu kalau di bahasa Indonesia kan mesin yang belajar. Jadi belajar dia. Kalau di manusia itu otaknya. Kan tidak mungkin Fahri baru lahir langsung bisa naik motor. Mungkin. Fahri lahir langsung bisa makan gado-gado. Oh ya, mungkin. Tapi kenapa sekarang bisa? Karena itu tadi dia learning, belajar. Sama juga dengan AI. Dia tidak mungkin tiba-tiba langsung pintar, tidak mungkin. Dia bisa pintar karena dia belajar. Nah, ini contoh di kehidupan sehari-hari. Misalkan ini asisten virtual, kayak tadi itu Google dan segala macamnya. Kemudian GPS, Maps, tahu ya? Kan ada di Maps itu, tunjukkan rute. Kita cari, misalkan ya Pak Guru mau ke rumahnya Fahri, tak tahu jalan. Nah, buka Maps, cari rumahnya mana? Oh yang ini, tandai rumah Fahri. Kemudian pilih rutenya, mau lewat mana? Tunjukkan Pak. Oh ya. Jadi Pak Guru tahu, belok sini, di depan belok kanan. Oke, belok kanan. Tahu ya. Kemudian filter media sosial. Filternya misalkan tadi yang biasa ada di Facebook ya, gambar jadi kartun. Pernah coba? Pernah fotomu jadi kartun. Nah, itu salah satu bentuk dari implementasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keterbatasan mesin non cerdas, tidak fleksibel. Nah, itu tadi yang bagus sampaikan ya. Dia tidak bisa, istilahnya dia tidak punya ide mau ngapain, karena dia hanya bisa melakukan apa yang sudah diprogramkan. Nah, mengapa ini penting? Nah, karena AI ini adalah inovasi masa depan. Sekarang kan sudah mulai banyak asisten-asisten ya, ChatGPT, LGPT,
Google Assistant, Siri, Alexa, banyak sekarang. Tidak menutup kemungkinan ke depan nanti malah lebih banyak. Bukan cuma sekedar asisten, mungkin ada robot. Mungkin kita di sini, kalian di sini belum familiar, tapi di Jepang itu sudah banyak. Ada penjual, ada box kayak kulkas, mesin penjual otomatis namanya. Tinggal kita masukkan uang, pilih apa yang kita mau beli, minuman begitu. Saya mau beli Sprite misalkan, tinggal finish, turun sendiri. Tidak ada orang. Kalau misalkan orangnya lebih ya ada kembaliannya. Mesin penjual otomatis. Ada juga yang di restoran, bawa makanan, bawa robot semua. Kalau di sini mungkin kita belum terbiasa melihat itu. Kenapa itu penting? Karena itu bisa menghemat. Misalkan yang tadinya misalkan menjual rame nih, sibuk semua mau melayani ini, melayani B, C dan seterusnya. Tapi kalau ada robot bantuan, mesti tinggal santai dulu dikasih. Karena yang melayani pembeli ada robot. Ya, jadi kesimpulannya, kecerdasan buatan, ya mesin cerdas dan non cerdas itu bisa membantu kehidupan kita sehari-hari. Ya, gimana? Ngantuk kan? Silakan aja kalau ngantuk, apa? Nah, coba kamu punya video, kita nonton sama-sama ya, supaya kalian bisa lebih paham apa sih mesin non cerdas itu. Yang seperti apa mesin cerdas itu? Ya, ayo kita nonton. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menyala dan mati? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menyala dan mati? Pernahkah kalian berpikir, kenapa ada yang bisa menjawab pertanyaan, tapi ada juga yang cuma bisa nyala dan mati? Ya tadi, dicuci, cuma bisa mencuci. Setelah itu selesai. Tapi ada juga yang bisa bertanya, bisa menjawab, kita ajak ngobrol, bisa. Kenapa bisa terjadi? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan. Oke, mesin itu adalah alat yang dibuat untuk membantu pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Coba dulu mungkin susah nyabit pakai sabitnya, sakit pinggang. Sekarang ada mesin rumput, sibuk sampai 2 jam habis sumur cuma muncak. Nah, sekarang santai, ada mesin cuci. Kalau dulu sibuk bikin kayu bakar, dulu bikin bara, baru simpan di setrika. Ada yang tahu setrika zaman dulu? Tahu. Yang simpan bara adalah kan? Sibuk dulu bikin api, ya. Sibuk dulu bikin api, kemudian baranya diambil, masukkan di setrika, baru mesin setrika. Kalau sudah panas, sudah dingin, dikipas lagi, terhambur lagi kotor lagi. Sekarang santai, tinggal cup, setrika. Jadi itu fungsinya mesin atau peralatan ya
untuk membantu pekerjaan manusia dalam sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non-cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence atau disingkat AI. Ya, ini sudah kita bahas teman sebelumnya bahwa mesin cerdas ini menggunakan teknologi yang namanya AI atau AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini dan Siri, mobil tanpa pengemudi atau self-driving car, Ya. aplikasi. Coba, kalau dulu kan manual ya, nah, sekarang ada mobil yang bisa setir sendiri. Jadi orangnya santai gitu, mobil jalan sendiri. Sudah ada. Nah, kalau di sini belum ada, tapi di luar sana sudah ada. Iya, santai kan? Seperti Google Maps, Waze. Nih, Google Maps, aku bilang tadi ya, mau cari alamat, nggak usah susah-susah. Nggak perlu, di mana rumahmu? Ini, ya, nggak perlu ya. Buka Google, cari. Grab dan lain-lain. Sistem rekomendasi. Tahu Grab, oke, ojek online. Nah, ojek online kan pakai begitu ya, pakai map. Kita pesan ini, jadi tukang ojeknya mungkin di pasar sana, kita pesan dari sini, tidak perlu repot dengan pesan titik. Nanti tukang ojeknya lihat tuh ada pelanggan ini, ada yang mau dijemput ini, di mana tuh di lapangan, pergilah ke sana tanpa perlu repot. Sudah ada ya. Netflix dan berbagai platform lainnya. Ya, masuk TikTok. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia serta alam. Ya, apa tadi ciri-cirinya? Bisa berinteraksi, bisa belajar dari pengalaman, ya. Bisa berinteraksi dengan manusia secara alami, ngobrol gitu ya. 2. Mesin yang cerdas. Mesin yang cerdas adalah mesin yang Hanya bekerja. berdasarkan instruksi. Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi. Kayak ini traktor, dia bekerja ya kita arahkan ke kiri ya ke kiri, kanan ya kanan, lurus ya lurus. Walaupun dia sudah membantu manusia, kalau dulu bajak sendiri pakai santi ya, nah sekarang pakai traktor. Terbentuk program oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Mesin non cerdas, kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non cerdas hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dari data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan, perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non cerdas beserta perbedaannya.
dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Oke. Jadi sampai di sini bisa paham ya? Bisa membedakan? Nah, alhamdulillah kalau sudah bisa. Kalau gitu ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak berarti Pak Guru anggap kalian sudah paham semua ya. Oke, sebentar Pak Guru bagikan LKPD, kalian isi ya sesuai dengan pemahaman kalian. Oke, Pak Guru bagikan LKPD ya. Kalian silakan menjawab sesuai apa yang kalian pahami. Ya, jadi silakan kalian isi. Tidak usah saling menyontek karena semua berbeda-beda. Ya. Semua mendapatkan soal yang berbeda, ada soal yang sama. Jadi silakan isi sesuai dengan apa yang kalian pahami.
Ya. Yang sudah mulai kumpul. Ya. 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 Sudah semua ya? Oke. Jadi coba siapa yang bisa menjelaskan sedikit tentang perbedaan mesin cerdas dan non cerdas? Ayo angkat tangan. Siapa yang bisa jelaskan? Coba. Fatin? Tidak. Ayo. Apa? Ya, Bari. Ya. Ya. Apa? Apa perbedaan mesin cerdas dan non cerdas? Ya kan cerdas itu semacam positif. Yang cerdas atau non cerdas? Cerdas. Ya, terus Cerdas apa? perbedaannya. Apa perbedaannya? Ya. Kalau mesin yang cerdas tidak dapat memberi saran, kalau yang cerdas dapat memberi saran. Ya, boleh. Ada lagi? Ya. Oke, jadi perbedaan mesin cerdas dan non cerdas itu, mesin cerdas itu dia mampu berpikir. Ya. Itu mesin cerdas. Kalau non cerdas itu dia tidak bisa berpikir, tidak bisa beradaptasi. Kalau non cerdas, kalau cerdas dia bisa berpikir, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan atau dengan perubahan. Misalkan robot, dia bisa, misalkan dia robot lagi bawa barang ya, terus ada yang jatuh, maka dia bisa berhenti dulu, ambil yang jatuh, baru jalan lagi. Itu mesin cerdas. Kalau yang non cerdas, ada juga robot yang jalan, ada jatuh biasanya. Dia tidak punya kemampuan untuk berhenti dan mengambil lagi, walaupun sama-sama robot. Tapi yang satu robotnya itu mesin non cerdas, yang satu robotnya robot cerdas. Jadi kalau yang non cerdas walaupun dia robot, tapi kalau dia menggunakan mesin yang non cerdas, maka dia ketika robot itu diprogram untuk, ini misalkan di pabrik ya, ketika dia diprogram untuk pasang baut, maka dia akan pasang baut. Mau saya kerja lain. Sampai tadi itu dia diprogram untuk mengantar makanan, maka dia mengantar saja. Ketika ada barang yang jatuh, dia tidak punya kemampuan untuk berdiri, berhenti dulu, ambil yang jatuh. Tapi kalau robot cerdas, ketika dia bawa barang, ada yang jatuh, maka dia bisa berhenti dulu. Dia lihat, oh ini barang saya yang saya bawa ini ada yang jatuh, maka dia berhenti, ambil, kemudian lanjut lagi. Paham ya? Oke, kalau paham, alhamdulillah. Kalau misalkan kalian sudah bisa memahami apa itu mesin cerdas dan cerdas ya. Jadi pertemuan kita perlu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dan bisa kalian lanjutkan pemahamannya. Ya, artinya kita bisa membahas lagi, ketika dibahas lagi karena masih ingat apa itu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya di mapel KKA ini kita akan membahas tentang
pemanfaatan ya, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan praktek tentang AI. Kalau untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang mesin cerdas dan cerdas. Ada yang bertanyakan, Isti? Atau yang lain ada yang bertanyakan? Ada ya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sudah siang, sudah jam pulang, maka sebelum pulang silakan berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka keduanya seperti mereka menyayangiku sejak kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelum pulang dulu selalu ingatkan untuk hati-hati di jalan ya. Jadi selalu jalan di pinggir ya. Jangan main-main di jalan, jangan main dorong-dorong karena bahaya. Jadi kalian ketika pulang